Teman-teman, sahabat-sahabat terkasih, saudara-saudariku, mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi diawali dengan sebuah kisah di mana Tuhan menangisi kota Yerusalem. Tuhan menangisi kota tersebut ketika dia melihat kota itu sudah menjauh dari Allah, atau kota itu sudah terlambat dalam kesadarannya untuk mengenal dan menerima Allah yang datang melawatinya. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Artinya bahwa Tuhan yang saat itu mau datang ke kota itu, membawa damai sejahtera ke Yerusalem itu, semuanya itu menjadi sia-sia. Sebab masyarakatnya sudah tertutup hatinya untuk menerima Allah yang telah menjelma menjadi manusia, yang dalam bahasa mereka, dalam bahasa kitab suci, Mesias yang datang melawati mereka. Mesias ini kita pahami bahwa pribadi atau Allah yang atau keselamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu, di mana Allah menjanjikan bahwa akan datang waktunya Mesias akan menyelamatkan bangsa itu dari perbudakan atau dari bangsa asing. Tentu janji Allah ini dinanti-nantikan oleh umatnya pada waktu itu, atau oleh orang-orang Israel, kapan Mesias itu datang. Tetapi sesungguhnya teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, Mesias itu sesungguhnya sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Tetapi karena itu tadi, mereka sudah menutup hati dengan kedatangan Yesus, sehingga kemudian membuat mereka membelot dari Allah, menjauh dari Allah, dan bahkan mereka menolak Mesias yang datang itu. Sehingga pada hari ini Tuhan dengan tegas mengatakan, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Karena Tuhan sudah mau memasuki kota itu yang memang tujuannya untuk membawa damai sejahtera kepada mereka. Tapi kalau kita memahami ini, semuanya itu telah terlambat, bahwa semua orang, hampir semua, sudah menjauh dari Allah dan bahkan tidak memiliki kesadaran lagi untuk merenungkan atau untuk merefleksikan akan kedatangan Mesias ini. Seolah-olah mereka lupa akan Mesias yang dijanjikan itu. Teman-teman, sahabat-sahabat yang kuterkasih, Tuhan menangis mungkin karena itu. Ya,
Tuhan menangis mungkin karena sikap dan perbuatan orang-orang di kota Yerusalem itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah, menjauh dari perintah Allah, menjauh dari hukum Allah yang sejati. Mungkin mereka memanfaatkan hukum Allah itu dengan mengurangi dan menambah isinya, sehingga membawa keuntungan bagi mereka, sehingga keasliannya pun atau sehingga tujuannya pun tidak mengarahkan umat kepada Allah, tetapi mencederai umat, membebani umat, dan bahkan membuat umat semakin menderita karena mereka. Teman-teman yang terkasih, mungkin hal itulah yang membuat Tuhan menangisi kota itu. Karena memang bahwa di balik semuanya itu, Tuhan mengetahui sebentar lagi Yerusalem itu akan dihancurkan. Damai sejahtera tidak akan tampak di sana. Damai sejahtera tidak akan dirasakan. Yang ada hanyalah tangisan dan air mata. Yang ada adalah kehancuran di mana-mana. Sehingga pada akhir dari pernyataan Tuhan mengatakan, semuanya itu terjadi karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bahwa sesungguhnya Allah atau Mesias itu sudah datang untuk mereka. Tetapi mereka tidak menyadari hal itu, tidak mengetahui saatnya itu. Sehingga semuanya itu menjadi sebuah persoalan besar bagi mereka sendiri. Di mana kemudian mereka akan diserang oleh musuh. Mereka akan dibunuh. Dan bahkan kota itu dihancurkan. Teman-teman yang terkasih, dari bacaan hari ini, mungkin juga Tuhan mentangisi diri kita yang telah terjebak dalam berbagai kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia yang kita peroleh dengan cara yang tidak halal, atau yang kita lakukan melalui satu tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan adanya kebenaran. Korupsi mungkin, tindakan ketidakadilan, yang semuanya itu hanya untuk menumpuk harta kekayaan atau membuat kita semakin kaya dan ingat yang lain semakin menderita. Mungkin itulah yang ditangisi Tuhan kalau kita mengidentikan diri kita itu sebagai kota Yerusalem, perbuatan kita yang menjauh dari kehendak Allah. Atau mungkin juga karena kita yang tidak mengasihi sesama. Kita memandang sebelah mata eksistensi dari sesama kita, yang sesungguhnya kita itu, semua kita dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Tetapi kita mungkin mengabaikan saudara kita yang lain karena menganggap mereka tidak mempunyai sesuatu sumbangsi untuk kita. Boleh kita katakan bahwa kita mencampakkan yang lain ke dalam nilai-nilai kegelapan, ke dalam nilai-nilai keburukan. Kita semakin bercahaya, tetapi yang lain mengalami penderitaan. Teman-teman yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk sekiranya berbalik dari sikap kita seperti itu. Mentangisi diri kita, mentangisi perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita pun mengetahui saat bila Tuhan datang mengunjungi diri kita masing-masing. Semoga amin.